Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Yanti. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu ceria dan tetap semangat. Video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua, kelas 4. Anak-anak, di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas seperti nada tinggi. Anak-anak, nada yang bertitik di bawah disebut dengan nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu jarak
Antara nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak-anak, makna yang terkandung dalam lagu Yamku Rambe Yamku menceritakan tentang pertikaian yang terjadi dalam negeri. Di dalam lagu tersebut, pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati, untuk mempertahankan Indonesia dari para penjajah. Lagu Yamko Rambe Yamko bertemakan tentang peperangan dan sangat menyedihkan. Anak-anak, bacalah cerita berikut. Kaswari dan Dara Mahkota. Kaswari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kaswari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kaswari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kaswari tidak mempedulikannya. Lama-kelamaan, Kaswari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kaswari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kaswari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kaswari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti terbang jauh. Tidak, kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semua kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah Dara Mahkota bertubuh kecil dapat mengalahkan Kaswari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kaswari. Kaswari menyetujui dan tangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kaswari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kaswari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kaswari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kaswari terbang cepat sekali. Sekali Kaswari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kaswari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kaswari tak mampu menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepakkan sayapnya. Sayangnya dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kaswari. Kaswari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kaswari. Kaswari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kaswari sadar dan mengubah perilakunya. Namun, sayang sekali sejak saat itu pula Kaswari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Jenis cerita fiksi berjudul Kaswari dan Dara Mahkota adalah cerita rakyat berjenis fabel karena mengisahkan tentang kehidupan binatang. Tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita adalah binatang, yaitu burung-burung. Burung-burung itu diceritakan hidup, bersosialisasi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Ada beberapa jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka,
mite, fabel, legenda, dan saga. Adapun arti dari cerita fiksi, jenis cerita rakyat diantaranya: 1. Cerita jenaka adalah bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu dan dapat membangkitkan tawa, keriangan, serta sindiran. Contohnya seperti Si Kabayan Sunda dan lain-lain. 2. Mite sering disebut dengan mitos, yaitu cerita rakyat yang mempunyai latar belakang sejarah. Dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya seperti Joko Tarub, Dewi Nawangwulan, dan lain-lain. 3. Fabel adalah salah satu jenis dongeng mengenai dunia binatang. Contohnya seperti kelinci dan siput, Koswari dan Dara Mahkota, dan lain-lain. 4. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dihubungkan dengan tokoh sejarah. Telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Contohnya seperti Sangkuriang, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Roro Jonggrang di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan lain-lain. 5. Saga adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah dan menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, serta keajaiban seseorang. Contohnya seperti Calon Arang, Cium Wanara, Panji, Airlangga, dan lain-lain. Adapun cerita fiksi lainnya yaitu 1. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh, cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. 2. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung kerangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Herata dan lain-lain. Anak-anak, bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Koswari dan Dara Mahkota. Kemudian, identifikasikanlah jenis cerita fiksi tersebut. Bacalah bacaan berikut. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan untuk mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan. Mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuan: mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alat, meja. Langkah-langkah kegiatan: 1. Letakkan meja di tempat cukup luas. Doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Anak-anak, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? 3. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Pembelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.